Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, khususnya di Indonesia, dimanapun kita berada, pada edisi kali ini, kajian kali ini akan membahas apakah Islam agama pendatang. Mengapa membahas ini? Karena ada podcast ya dari Gus Yakut, Bapak Menteri Agama kita, yang mengatakan Islam ini di Indonesia agama pendatang. Makanya umat Islam ini harus menghargai budaya tradisi Indonesia, katanya begitu. Jadi ini video ini anggaplah nasihat ya buat Gus Yakut, apalagi beliau Menteri Agama Republik Indonesia. Kalau pernyataannya salah, tanggung jawabnya berat, Gus, karena seluruh Indonesia yang akan menggugat sampean. Nah, jadi boleh enggak bilang Islam agama pendatang? Nah, di dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Artinya apa? Islam ini bukan agamanya orang Arab, saudara, tapi agama umat manusia seluruh dunia. Ketika Islam itu datang ke Indonesia, itu gak boleh dianggap sebagai jajahan. Karena Al-Quran mengatakan Islam ini rahmah, kasih sayang Allah pada kita. Dibilang pendatang nggak boleh, karena memang untuk semesta alam. Jadi nggak boleh dibilang pendatang. Dalam ayat lain, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, turun kepada hambanya agar supaya dia menjadi pembawa peringatan bagi semesta alam. Ini juga menunjukkan kalau ajaran Rasulullah SAW itu tidak khusus orang Arab, tetapi untuk semesta alam. Karenanya ketika Islam datang ke Indonesia, Islam itu bukan pendatang, tapi memang harus datang memang ke sini, karena siapapun harus masuk Islam, begitu. Kemudian dalam ayat lain, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakan Muhammad, hai manusia, ingatlah hai manusia, sesungguhnya aku Rasulullah pada kalian semua. Nah, Rasulullah yang di Arab ini Rasul pada kita, bukan pada orang Arab saja, tapi sama kita semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Mengapa Rasul pada kita? Ya, karena kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah, bukan milik siapa. Kita ini milik Allah, negeri kita juga milik Allah. Agama terserah Allah, bukan urusan kita, bukan urusan budaya ini. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Berimanlah kalian semua hai manusia kepada Allah dan Rasulnya, seorang nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'u, dan ikutlah kalian kepada Nabi SAW, la'allakum tahtadun, barangkali kalian mendapatkan petunjuk. Dalam ayat lain dikatakan, wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ini sama dengan yang tadi. Artinya apa? Islam itu bukan hanya untuk orang Arab. Kalau kita ini bilang pendatang, kalau karena anggapan Islam itu untuk orang Arab, bukan untuk orang ini murtad hukumnya. Atau menganggap Islam ini bukan rahmat, murtad juga.
Gak boleh seperti itu. Islam ini agama seluruh manusia. Wajib siapapun masuk Islam itu. Kemudian dalam hadis ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku dikaruniakan 5 perkara oleh Allah yang belum pernah diberikan kepada seseorang sebelum aku. Apa saja? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan oleh Allah dengan rasa gentar musuh dalam perjalanan 1 bulan. Musuh itu gentar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan bumi dijadikan padaku sebagai tempat sholat dan tempat bersuci. Tempat bersuci itu artinya apa ya? Tayamum. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, sholat di kuburan itu sah hukumnya. Ini hadisnya, ini Wahabi biar tahu ya, jangan gampang mensyirikkan, mengkafirkan orang karena sholat di masjid ada kuburannya. Kalau sholat di kuburan itu disahkan berdasarkan hadis ini, cuma makruh. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapapun seseorang dari umatku menjumpai waktu sholat, ya sholatlah di mana saja, nggak perlu ke masjid. Kalau agama-agama lain ada tempat khusus untuk beribadah. Umat Islam di mana saja bebas beribadah. Wahillat liyal maghanim. Kemudian harta jarahan dihalalkan padaku. Walam tahilla li ahadin qabli. Dan belum pernah halal kepada seseorang sebelum aku. Waktu itu syafaat. Aku diberikan syafaat. Ya mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassah. Dan seorang nabi selalu diutus pada kaumnya saja, nabi-nabi dulu. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada Bani Israel, nabi-nabi yang lain begitu. Wa bu'itsu ilan nasi amma. Dan aku diutus kepada seluruh manusia. Artinya apa? Yang berhak dianggap agama pendatang, agama selain Islam. Karena nabinya diutus pada kaum tertentu. Kalau Islam ini bukan agama pendatang, karena memang agama kita semua. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga ya, Gus Yakut bilang, umat Islam agar menghargai budaya di sini. Loh, yang masuk Islam di sini orang sini, mau menghargai apa? Sudah ganti budaya, Gus. Budayanya sudah Islam sekarang itu, sudah Islami. Dan lagi, Islam ini tidak anti budaya. Islam tidak anti budaya. Makanya Islam kita, Islam NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, identik dengan budaya. Yang anti budaya, anti tradisi itu Wahabi itu. Wahabi gak ngerti Islam yang benar, gak ngerti. Karenanya mereka anti budaya. Saya kira tanggapan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tidak ada yang bilang lagi Islam agama pendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.